Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Balik lagi di Opini obrolan pagi ini, pemirsa, masih dengan tema yang sama, yaitu inspiratif yang produktif berkarya bersama dengan Reci. Reci, apakah udah mulai jengah di sini? Alhamdulillah enggak. Alhamdulillah enggak. Alhamdulillah ya. Nah Reci, ini sebenarnya belum selesai ya cerita tadi ya. IW pasar nggak bisa dimasukin oleh semua orang gitu ya. Memang pedagang-pedagang pilihan atau gimana sih? Jadi ceritanya dulu itu pasar ini nih pasar tradisional yang kalau pasar tradisional kan bebas kan, kita mau jualan, lapaknya itu kan masih tradisional lah. Terus kemudian ada kayak program pemerintah begitu dijadikan semi modern. Oh, udah mulai tertata gitu Tertata, maksudnya. rapi. Akhirnya yang bapak penjual jamu tadi, Oh, bapak penjual jamunya? iya bapak, udah tua, kakek sih udah, ya tepatnya kakek. Kakek ini udah sepuh banget kak. Jadi kayak yang dia ini nggak punya, banyak juga sih yang pedagang-pedagang kecil lain itu nggak punya uang untuk sewa di sana. Jadi dari mereka dulu punya lapak di dalam, akhirnya terusir keluar. Oh, Jadi mereka ini jadi di pinggiran. satu permasalahan yang unik juga ya. Iya. Itu waktu itu yang kamu tuliskan tentang iya itu. Terus tentang adanya limbah itu. Terus kami juga ke Jalan Ijen. Jalan Ijen itu jalan yang zaman dahulunya waktu zaman Belanda itu waktu penjajahan itu yang menunggu di sana itu kan perumahan elit kak, lingkungan perumahan elit. Dan yang dulu itu yang menunggu di sana itu adalah orang-orang Belanda. Sedangkan orang-orang yang tinggal di sana itu di pinggirannya, tidak di sana. Terus kenyataannya saat ini yang menunggu di sana, yang menghuni rumah-rumah mewah di sana itu bukan orang Indonesia. Tapi kebanyakan orang-orang campuran gitu, Tiongkok. Oh gitu, udah midlife budayanya gitu ya. Oke deh. Nah selama menulis nih, kan pernah gak sih ngadepin titik jenuhnya? Ya pernah banget sih. Pernah ya? Ya pernah. Terus ketika ada di titik jenuh itu gimana? Untuk keluar? Untuk keluarnya kembali membaca buku lagi dan bahkan jenuh pun baliknya ke membaca buku. Baiklah Reci. Baca buku yang disukai sih kak, kayaknya jenuh nih. Jadi baca buku, kalau misalnya udah malas baca buku juga keluar aja, misalnya keluar ke alam atau ke teman-teman, balik ke teman-teman, misalnya ayo nyeblak apa kayak gitu kan. Ya pasti anak nih. Seblak pasti. Ayo main kemana kayak gitu, apa main ke pantai, apa kemana kayak gitu sama teman-teman. Biasanya terjebak berapa lama sih di titik jenuh kayak gitu? Kalau titik jenuh berapa yang paling lamanya gitu loh? Kalau aku nggak gitu sih kak, paling sebulan gitu, nggak lama-lama sih. Sampai sebulan gitu, akhirnya balik lagi. Iya, akhirnya balik lagi. Karena memang suka itu tadi ya? Iya, tapi pernah juga sih kayak ngerasa ikut lomba terus nggak menang dan ya pernah juga kayak merasa ternyata aku tuh nggak berbakat-bakat banget kayak gitu. Pernah kayak gitu? Iya, sering kak, kayak ternyata aku tuh nggak berbakat-bakat banget loh dalam hal yang aku suka, jadi kayak yang tertampar gitu kadang-kadang gitu kan. Jadi terus yang membalikan itu? Balikan moodnya ya keluar dulu. Balik healing dulu. Balikin lagi gitu. Nah apa nih cerita suka dukanya selama kamu menulis karya-karya ini? Boleh dong dibagiin. Tapi kita mulai dari dukanya dulu. Dukanya dulu kalau di menulis itu yang tadi kayak aku tuh bukan yang langsung menang kak dalam menulis itu. Misal kalau ikut lomba itu bukan yang langsung menang. Aku tuh yang sering banget kalah. Kalau tiap lomba itu kalah lagi kayak ya gimana, tapi aku tuh punya motivasi kalau nggak pernah mencoba kita nggak akan pernah berhasil, karena kita nggak pernah gagal gitu kan. Karena kalau kita gagal terus kota gagalnya lama-lama juga habis kan. Insya Allah habis. Ada juga nih apa waktu gagalnya gitu. Insya Allah lah sekali pasti ada lah menangnya gitu. Tapi banyak ini yang menang. Kamu merendah ya? Enggak kak, beneran banyak. Ini dan itu ya udah gitu, diambil ininya aja gitu ya, ambil hikmahnya gitu ya, dibedah lagi atau dipelajaran lagi gitu ya. Nah kalau
Sukanya, boleh singkat aja sukanya apa? Kalau sukanya mungkin dengan adanya menulis, aku bisa ke tempat-tempat yang aku Kamu belum impikan. pernah. Oke. Nah, sayangnya terbatas waktu. Tapi boleh sebelum itu sampaikan dulu kepada para pemirsa bagaimana agar timbullah minat baca itu sesuai dengan krisis sekarang ini ya, krisis Iya. minat baca, boleh disampaikan dulu. Untuk teman-teman di rumah, untuk meningkatkan minat baca itu boleh kita membaca dari hal-hal yang kita sukai secara sederhana dulu. Misalnya kalau kita suka tentang percintaan remaja, kita baca dari novel-novel yang kayak gitu dulu. Kalau misalnya kita sukanya komik, genre komik ya kita baca yang komik dulu kayak gitu. Dimulai dari hal-hal sederhana dulu, nggak usah langsung novel yang berat-berat dulu, karena kalau kita udah nggak suka suatu hal, gimana kita mau memulai gitu. Oke, jadi untuk menimbulkan minat baca itu mulailah kepada yang paling menarik dulu. Iya, yang paling menarik Apa dulu. nih kira-kira gitu ya. Kalau udah ketemu nanti insya Allah ya mengalir gitu. Dan jangan sampai nggak membaca sama sekali ya. Iya, jangan. Karena itu bahaya. Sekarang orang jangan kan buku deh, captionnya aja kayaknya males baca. Iya, Itu yang menjadi krisis sekarang ini. Kamu juga memperhatikan tentang hal itu nggak? caption itu. Enggak, yang apa mengenai krisis membaca itu. Oh iya, Krisis literasi. iya krisis literasi. Kamu juga memperhatikan Iya, tentang itu. memperhatikan. Sekarangnya banyak banget sih. Sekarang yang kayak kurang minat baca kayak gitu. Misalnya dari hal-hal caption aja ya. Di video udah ada captionnya, di komentar bertanya lagi, itu kayak yang Aduh. Oke deh, Reci, terima kasih banyak ya karena hari ini sudah hadir bersama kami, sudah sangat-sangat menginspirasi. Semoga urusannya lancar, skripsinya Amin. cepat selesai. Amin. Itu yang terpenting. Terima kasih ya. Nah, untuk pemirsa Opini, ada info penting nih untuk kalian bahwa mulai bulan Juli Opini akan hadir pukul 11 siang untuk menemani Anda menuju waktu makan siang tentu aja. Dan akan live juga di kanal YouTube-nya TVRI Bengkulu. Opini, obrolan pas di sini. Terima kasih banyak karena sudah menyaksikan Opini pada hari ini. Saya Utar Novadini, mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.